Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions, di mana saya akan sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai menyusui. Karena qadarullah kemarin minggu lalu, akhir weekend minggu lalu dan minggu ini saya akan mengajar di pelatihan manajemen laktasi di Perinasia, satu di Jakarta, satu di Jogja. Jadi memang saya sudah lama terlibat dalam dunia laktasi ya, dalam menyusui, karena istri saya juga kebetulan berkecimpung di dunia laktasi. Jadi saya juga sama, plus saya punya 4 orang anak dan melihat dan terlibat dalam perjuangan menyusui istri saya. Jadi cukup bisa punya banyak pandangan gitu ya. Tapi yang spesifik saya ingin bahas di video kali ini adalah memang lebih kepada banyak orang yang menganggap remeh soal menyusui. Karena berpikir itu adalah proses natural. Jadi habis lahiran, terus udah tuh bayi akan nete aja gitu langsung gitu ya. Mungkin seperti kalau kita ngeliat kucing kan gitu ya, kucingnya lahir tuh anaknya, terus dia udah nete aja langsung dengan mudah gitu ya, tanpa ada kesulitan. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu di manusia. Kebanyakan akan mengalami struggling gitu ya. Struggling kenapa? Karena pertama faktor hormonal. Ya, faktor hormonal sehingga seorang ibu yang baru melahirkan pastilah hormonnya, ya mungkin kita nggak perlu detail hormonnya apa ya, tapi intinya hormonnya itu berantakan lah. Hormonnya itu bukan berantakan ya, apa kata yang lebih tepat ya, menyesuaikan. Karena bayangin ada makhluk hidup di dalam tubuhnya, lalu makhluk hidup tuh keluar dan pasti kan ada banyak mekanisme di dalam tubuh yang terjadi ya gak? Dan perubahan itu pasti bikin si ibu jadi nggak nyaman, ya gak? Bikin moodnya jadi berubah, lebih sensitif mungkin. Jangankan hamil dan melahirkan ya, ngantuk aja, lapar aja itu bisa bikin jadi emosi, lebih emosional. PMS juga itu juga bisa bikin jadi moodnya bisa berantakan. Bahkan ada depresi pada saat PMS ya. Nah, itu poin pertama. Jadi faktor hormonal membuat akhirnya si ibu ketika melahirkan beberapa diantaranya akan mengalami perubahan mood gitu ya, lebih sensitif, lebih cemas, lebih overthinking, lebih low motivation dan sebagainya. Yang padahal pada saat awal-awal abis melahirkan itu kan fase-fase di mana si ibu harus netein si bayinya gitu ya. Nah, ketika moodnya berantakan atau emosinya lagi nggak stabil, itu akan menyulitkan dia dalam proses menyusui, gitu ya. Terus yang kedua, mungkin karena faktor pengetahuan juga. Jadi faktor pengetahuan ini yang jadi missing link terbesar juga nih selain faktor mood tadi ya, hormonal ya. Karena si ibu nggak ngerti, ibunya nggak tahu dan belum belajar, dan barangkali menganggap ini adalah hal yang enteng gitu ya. Akhirnya dia miss melewati proses pembelajaran. Padahal kan kontak laktasi itu sebelum kelahiran juga ada ketemu konselor atau dokter laktasi sebelum melahirkan justru. Itu yang penting. Karena dicek dulu anatominya, payudaranya ada masalah kah, terus diedukasi dulu, dikasih briefing dulu nanti pada saat lahiran akan seperti ini dan seperti itu gitu ya. Karena dia belum dapat itu, akhirnya kaget lah dia. Dan ketika dia tidak tahu ilmunya dan dia shock plus hormonal tadi, masalah emosional, jadilah membuat semakin sulit proses menyusui, ya enggak? Dan ada kemungkinan resiko besar untuk gagal dalam proses menyusui, gitu. Misalnya ada beberapa ilmu yang akan jadi sangat pembeda. Misalnya kayak pada saat lahir itu sangat wajar di 3 hari pertama air susu ibunya itu tidak optimal keluarnya gitu ya. Bahkan beberapa nggak keluar gitu ya. Itu sangat wajar dan bayi masih bisa hidup dengan cadangan lemaknya dia gitu ya. Dan kalaupun keluarnya sedikit itu juga cukup karena perutnya bayi, lambungnya bayi itu masih kecil sekali. Lambungnya bayi itu sebesar kelereng yang kecil banget itu ya, kecil sekali. Jadi dia nggak butuh 1 liter, nggak butuh, punten, nggak butuh sebotol gini. Ya, ini kebanyakan, dia kecil banget gitu ya. Mungkin beberapa tetes air susu ibunya itu luar biasa itu, udah cukup buat dia sebenarnya. Plus dia masih punya cadangan lemak untuk bertahan hidup.
gitu. Banyak lagi beberapa knowledge kayak misalnya ASI itu akan banyak bergantung dari demand-nya, dari isapannya, diisap nggak sama bayinya. That's why kenapa beberapa rumah sakit yang sudah pro ASI pasti akan memaksimalkan IMD, inisiasi menyusui dini, terus nanti ada skin to skin dan segala macamnya, supaya ada demand dari isapan si bayi gitu ke payudara si ibu gitu, ke areolanya. Nanti ada juga posisi dan pelekatan tuh gimana si bayi mesti kita posisikan, terus pelekatannya gimana? Pelekatan tuh antara payudara ke mulutnya gitu ya. Ada tekniknya, ada teorinya, ada ilmunya, ya enggak? Banyak lagi. Misalnya yang itu kan dari ibunya, dari spesifik anaknya mungkin apakah ada tongtai, liptai mungkin yang itu memang by research, by penelitian di seluruh dunia itu tongtai dan liptai akan mempengaruhi proses menyusui, akan menyulitkan bayi untuk menyusui langsung gitu ya. Ada namanya bingung puting, kalau udah dikasih dot pasti dia akan bingung puting. Nah, apalagi tuh, nah banyak tuh ilmunya tuh, belajarlah sama dokter konselor laktasi gitu ya. Itu poin kedua. Pertama soal hormonal bikin emosi, yang kedua soal mood, mood, soal ilmu gitu ya, soal knowledge. Yang ketiga soal supporting system. Jadi si ibu berjuang sendiri, suaminya nggak terlibat, ataupun kalaupun terlibat tidak produktif gitu ya. Jadi datang sih tapi justru malah nyalain si istri, justru malah menekan si istri, marahin si istri gitu ya. Atau support system dalam artian di luar pasangan ya, misalnya mertua, orang tua yang justru malah bikin si ibunya makin stres, makin low self esteem, makin merasa nggak berharga, makin tertekan gitu ya. Dengan komentar-komentarnya, dengan sindiran-sindirannya, dengan membandingkan dulu zaman mama mah, dulu kakakmu mah gitu. Nah ya, apapun itulah, pokoknya intinya supporting systemnya nggak berfungsi secara optimal. Makanya kalau datang ke dokter laktasi atau konselor laktasi, pasti akan akan diminta keluarganya datang. Siapa yang di rumah yang ngurus, ada ART-nya, ada susternya, ada orang tuanya, ajak semuanya ke sini supaya semua satu visi, satu misi, satu knowledge. Jadi nggak kontra-kontraan tuh, nggak kontradiktif satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi itu yang akhirnya bisa mempengaruhi keberhasilan proses menyusui. Banyak sebenarnya, tapi misalnya kita bisa bahas juga gimana peran rumah sakitnya, peran tenaga kesehatannya dan segala macam ya, banyak ya. Tapi kita sempitkan ketiga itu dulu. Ada faktor hormonal, ya enggak? Faktor hormonal yang buat moodnya jadi berantakan, makanya bisa beresiko juga jadi baby blues dan postpartum depression. Yang kedua adalah faktor ilmunya yang memang belum ngerti gitu ya. Yang ketiga faktor supporting system. Dan ketika itu terjadi, ada resiko ketika itu nggak terpenuhi ya, ada resiko nanti mengalami kegagalan dalam proses menyusui. Dan beresiko punya baby blues atau postpartum depression juga. Karena secara nalar umum gitu ya, setiap fase kehidupan kan ada tuntutan ya. Ketika kita seorang laki-laki seperti saya yang sudah fase dewasa, sudah berkeluarga, artinya tuntutannya lebih bisa bekerja, bisa punya penghasilan untuk keluarga. Ketika itu tidak terpenuhi, pastilah beresiko besar untuk menghantam keberhargaan diri saya sebagai seorang suami, seorang ayah. Seorang ibu juga sama. Ketika dia sudah jadi seorang ibu, terus dia tidak bisa menyusui anaknya, ada resiko besar itu akan menghantam keberhargaan diri si ibu. That's why kenapa beresiko nanti jadi bukan baby blues ya, postpartum depression atau masalah lainnya. Nextnya mungkin kita akan bicarakan gimana efeknya menyusui ke bayinya ya. Dan juga mungkin efek menyusui ke ibunya juga nih. Itu secara jangka panjang gitu. Kalau bisa menyusuinya lancar, efeknya apa sih gitu ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Dan kasih tahu kita kalau ada topik-topik yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.